Shalom. Akhirnya kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang keempat di sesi kali ini bersama dengan orang yang luar biasa yang akan kita bahas tentang usaha kecil. Siapa beliau? Langsung saja kita undang. Ini dia Pak Reza. Shalom bro. Shalom Pak Reza. Sebenarnya agak kurang pas ya. Apa? Peran usaha kecil tapi orangnya besar ya, tetapi Bukan dong, tapi tetap usahanya yang Oh, kita iya. lihat, bukan orangnya yang kita. siap. Mantap. Pak Reza, Ya. apa kabar Pak Reza? Kabar baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang ini lagi aktivitasnya banyak banget di mana nih Pak? Saya lebih banyak karena saya bergerak juga di usaha, Yes. walaupun kecil, Yes. tetapi kita tetap berusaha supaya semakin lama Indonesia semakin baik. Kita berkembang. Keren banget. Ya, amin. Nah, ngomong-ngomong tentang usaha kecil Pak Ya. Reza, supaya juga semua pemirsa, teman-teman semua tahu, Ya. usaha kecil itu tuh kalau UMKM kan, Ya. usaha mikro, kecil, menengah, Betul. itu pemerintah. Ya. Nah, kalau kita akan bahas ini kan, kalau Pak Reza itu usaha kecil Pak, Ya. itu mencakup apa aja ya Pak? Jadi yang disebut dengan usaha kecil adalah bisa dibilang usaha yang non informal yang bisa dikatakan banyak, tidak terlalu melibatkan karyawan banyak, budget yang besar, contohnya warung, kemudian toko kelontong, itu kita masih masuk kategori usaha kecil. Bahkan sebenarnya pemerintah 99% menyatakan bahwa di Indonesia 99% adalah usaha kecil. 99%. Ya. Wow. Makanya ini concern pemerintah dan gereja juga Betul. ya untuk melihat itu ya. Ya, gereja sangat luar biasa, sangat fokus juga mempersiapkan para umatnya dan juga masyarakat untuk berkembang menjadi usaha yang lebih baik dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Wah, mantap. Iya. Itu usaha kecil ya. Nah, kondisi sekarang gimana sih Pak usaha kecil itu? Nah, begini nih. Kita jujur saja ya, dari tahun 2020 mulai pandemi sampai sekarang bisa dikatakan yang terhimpit pasti adalah salah satu yang terbesar adalah ekonomi. Oke. Ekonomi, orang tidak bisa bekerja, orang banyak kantornya tutup, terpaksa, sehingga mereka tidak bisa membiayai keluarganya, dan Yes. akibatnya semua betul-betul menjadi beban berat bagi mereka. Iya. Dan kalau Rocky bisa lihat, kita semua lihat ya, saya tanya teman-teman dari sahabat-sahabat saya, di sekitar rumah saya sekarang banyak yang jualan loh. Bener banget Pak. Ya, Bener. ada yang om saya jualan ini, tante saya tiba-tiba bisnis ini. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah anugerah yang tersembunyi. Ketika pandemi hadir, orang langsung berputar otak supaya bagaimana tetap Survive ya. survive. Iya. Dan itu yang tadinya mereka punya bakat terpendam, misalnya tadinya aslinya nggak bisa masak, nggak bisa buat kue, tiba-tiba akhirnya dipaksa keadaan mereka kemudian supaya bisa survive, mereka melaksanakan atau membuat hal itu. Saya banget itu Pak. Iya, sama. Wah, gitu. Tiba-tiba yang nggak bisa yang nggak pernah masak, nggak pernah di dapur, saya masak, jualan. Nggak jadi MC, jadi MC. Iya. Tapi itu kondisinya ya Pak Oke, ya. Sekarang itu kondisi memang- saat ini. Iya benar-benar nggak bisa dipungkiri Ya. bahwa kita harus survive apapun keadaannya. Ya kita harus bisa melakukan apapun ya Pak ya. Betul. Nah ini kan usaha kecil nih Pak, Ya. yang kondisi saat ini terjadi Ya. gitu ya. Kalau pemerintah sudah melakukan, nah peran gereja itu apa sih Pak? Oke, kita sebenarnya di pertemuan ketiga sudah membahas mengenai ya sepintas tentang PSE, peran sosial ekonomi ya dari pihak gereja. Tetapi gereja juga mempersiapkan di umatnya, bagi umat yang mau belajar untuk menjadi pengusaha kecil, Yep. antara lain ada kursus tata boga, Kursus tata boga, catering, servis AC, itu sudah disiapkan oleh banyak gereja, banyak paroki. Nah, selain mereka mempersiapkan itu, ini yang mesti diingat juga, bahwa gereja bukan hanya sebuah gedung, Oke. tetapi Rocky, saya, dan kita semua adalah gereja. Bait Allah Bait itu Allah, sendiri. betul. Oke. Maka kita juga harus menjadi gereja, kita harus membantu seluruh, terutama umat paroki, umat sekitar, dan juga masyarakat, semoga semua kembali bisa berkembang dengan baik dan juga kembali terbebas dari himpitan pandemi ini.
Itu peran gereja, Pak. Ya. Waduh, kalau misalnya saat-saat ini kan memang gereja mengkhususkan untuk kita semua Ya. beraksi, berjalan menuju istilahnya melakukan sesuatu, ya kan? Kalau masak itu masih dilakukan, maksudnya tata boga Masih. dilakukan. Tetapi kondisi sekarang memang dengan pandemi ini ya agak terhenti sesaat ya, karena Ya. kan tidak boleh berkumpul. Tetapi embrio atau konsep-konsep itu tetap diterapkan oleh gereja untuk membantu para umat supaya bisa melaksanakan atau melakukan usaha kecilnya. Oke, jadi Ya. gereja tetap Support full. Oke, walaupun memang tidak ada Kondisi ya yang dengan gitu. kondisi Ya. itu tidak bisa kumpul Ya. untuk tata boga kah, les AC kah Ya, atau ya. apa ya, tapi tetap mensupport umatnya. Nah, Ya. itu peran gereja ya, Ya. Pak ya. Gereja sangat mensupport apapun kegiatan Tapi untuk bukan itu aja kan? Enggak. Oh, Selain itu banyak ya. banyak. Makanya saya di paroki mana gitu, nggak mau nyebut parokinya, Ya, nggak enak. Waktu apakah ada les apa untuk usaha, berarti semua paroki harusnya ada dong. Bahkan di tahun ini, Yap. tahun 2022 nanti ini, Yap. 2022 ini, kita dari KAJ sudah mempersiapkan yang namanya SABUK, Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Wow, Jadi, sabuk. SABUK singkatannya. Nah, SABUK ini nanti akan selain tadi hanya awalnya cuma memberikan monitor atau memberikan pengajaran, Yep. nanti seluruhnya para peserta itu akan diajari, didampingi, dan juga didekati terus atau disupport terus sama gereja. Berarti ada PIC-nya yang membimbing terus ya, Pak? Dan itu yang hebatnya, umat ikut terlibat. Wow. Itulah Itu luar peran biasa gereja. ya, peran gereja ya. Kita ngomong tentang APP, Pak. Ya, Aksi Puasa Pembangunan ini. ya. Berarti kan tidak lain, ada kitab suci, Ya. rohaninya. Ya. Nah, dari usaha kecil ini, Pak, ada gak sih kisah-kisah dalam kitab suci yang menggambarkan tentang usaha kecil ini, Pak? Oh, di dalam kitab Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja. Dicatat, dicari. Ya. Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja. Di dalam di kitab Dua Raja-Raja itu ada seseorang janda Oke. yang sangat-sangat bisa dikatakan tidak punya apa-apa lagi. Oke. Dan dia berhutang sangat besar Yes. sampai dia harus akan diambil anaknya sebagai budak oleh si penghutangnya. Dia sudah putus asa, dia sudah putus harapan, dia datang ke Nabi Elisa. Dan oleh Nabi Elisa, dia kemudian diberikan berkat melalui mujizat buli-buli diisi dengan minyak, dan sebanyak itu bertambah terus sebanyak buli-buli yang disiapkan. Dari uang buli-buli itu bisa membayar hutang, dan sisanya bisa untuk dia melanjutkan hidupnya. Itu artinya Allah selalu bekerja di dalam kehidupan manusia. Begitu juga bila kita dalam kondisi Tuhan, saya sudah angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Nah, dari kisah-kisah itu kita ingat bahwa pandemi memang berlangsung. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya. Yes. Dan itulah yang membuat kita menjadi sadar dan juga kita menjadi semakin percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dahsyat sekali, luar biasa. Tapi itu di kisah itu bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Walaupun kondisi saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin di masa sulit ya. Tapi ingatlah, penyertaan Tuhan selalu ada, bahkan selalu diisi penuh. Tapi kita sendiri yang nggak sadar kayaknya bahwa Tuhan memberikan kita nafas saja, memberikan kita hidup, itu sebuah pertolongan. Tapi kita kadang lupa bersyukur dengan itu ya. Nah, ini juga menjadi jembatan ke aksi nyata kita. Ya. Bahwa kita sebenarnya semua sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, maka kita harus mensupport dan juga memberkati. Gereja bukan hanya sebuah gedung. Gereja adalah kita. Nah, kita juga harus memberikan aksi nyata kepada sahabat-sahabat kita yang masih
sedang dalam perjuangan menghadapi pandemi ini bersama-sama. Yes. Caranya adalah, salah satu gereja ini sangat luar biasa. Mereka, kalau kita biasanya, contohnya ya, Contoh. Bro, Rocky mau pesan makanan, mau pesan apapun, pakai apps. Yes. Ya, apps yang biasa itulah ya. Ya. Nah, gereja mulai mengumpulkan data-data umat yang berjualan apa saja, dikumpulkan di dalam satu katalog atau apps, Yes. sehingga ketika kita mau membeli sesuatu, kita tinggal buka misalnya namanya toko gereja. Tek, cari makanan. Oh, ibu ini ternyata jual. Ibu ini ternyata punya makanan ini. Jadi, kita mendukung umat untuk juga berbisnis usaha kecil. Ini lagi dirancang Ya. atau sudah ada? Sudah ada di beberapa gereja. Wow. Jadi kayak misalnya saya mau GoFood nih, Ya. misalnya saya mau pesan siomay. Ya. Pas siomay terus datanya semua ada di situ yang Ya, jualan siomay. yang jualan siomay dari umat Umat, paroki ya tersebut. betul. Ya. Oh, khusus paroki tersebut. Iya. Oke, keren juga Ya, ya. jadi itu salah satu ya. Yes. Itu yang bisa dikembangkan oleh ibu dan bapak semua. Oke. Tetapi salah satu yang lain adalah kita sebagai gereja, kita juga bisa membantu, mensupport dengan cara memperkenalkan. Contohnya, Rocky jualan siomay tadi. Mempromokan. Ya, mempromokan bahwa kita kan juga punya media sosial masing-masing. Yep. Mungkin ada Twitter, ada IG, ada lain sebagainya. Kita support. Rocky jualan siomay ini enak loh. Nah, itu akan menjadi umat menjadi semakin hidup, kemudian juga usaha kecilnya akan semakin baik dan semakin berkembang. Istilahnya free endorse lah ya. Ya, itu ya. Oh, bahasa kerennya ya. Bahwa kita memberikan kayak iklan, Ya. mengiklankan, tapi kita berbagi tanpa harus dibayar. Betul. Wah, itu keren juga Ya. ya. Itu yang namanya aksi nyata untuk berbuat baik, untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Itu salah satu contoh. Iya. Setiap paroki, setiap wilayah, setiap lingkungan pasti punya Gayanya masing-masing. gaya masing-masing. Betul. Yang penting kita ingat bahwa kita adalah gereja yang mana kita harus sama-sama bersatu untuk membantu sesama dan juga masyarakat Indonesia. Dahsyat sekali. Detailnya nanti akan ada pada saat sosialisasi. Ya. Oke. Jadi gereja bukan hanya bangunan, tapi gereja itu diri kita sendiri yang berjalan melakukan sesuatu untuk aksi nyata itu. Betul, Bro. Luar biasa. Pak Reza, Ya. ini sangat luar biasa pembahasan kita ya. Ini benar-benar banyak banget cerita dari Pak Reza yang mungkin bisa membuat kita apa lagi yang harus kita kerjakan. Kedepannya apa lagi nih, gereja harus berbuat apa. Tapi sekali lagi, bukan bangunannya. Ya, Kitanya harus sebagai berbuat apa. gereja. Betul. Wah, itu dia. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Betul. Oke, kalau begitu Pak Reza, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga, Rocky. Dan selalu sehat. Amin. Agar bisa terus menjadi saksi Tuhan, agar bisa terus menjadi alat Tuhan, dan bisa terus bersaksi. Amin. Itu yang penting. Sehat Terima selalu. kasih. Sehat juga ya, Rocky. Shalom, Thank you. Pak Reza. Terima Tuhan kasih. memberkati. God Tuhan bless memberkati. you.